Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah penelitian tindakan kelas akan mempresentasikan berkenaan dengan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pertanyaan penelitian dalam PTK. Adapun kelompok 3 terdiri dari Mugi Nurdiaman, Muhammad Hilmi Rasyad, Muhammad Mufti Ali Hamzah, dan Nirma Aulia Cahyani. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu berkenaan dengan identifikasi masalah dalam PTK yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Identifikasi masalah merupakan kegiatan untuk mendeteksi, melacak, dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang akan diteliti. Nah, identifikasi masalah ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan PTK. Dalam mengidentifikasi masalah, guru ini harus melakukan refleksi terhadap kondisi, proses, dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, agar mudah dalam melakukan identifikasi masalah pembelajaran, guru dapat menggunakan pertanyaan pemandu seperti apakah siswa telah menguasai kompetisi yang diajarkan, apakah siswa telah menguasai keterampilan yang diharapkan dalam pembelajaran, apakah siswa telah memahami materi yang diajarkan secara tuntas, apakah tugas yang diberikan oleh guru dapat dikerjakan dengan baik, apakah siswa aktif dalam proses pembelajaran, apakah interaksi kelas berlangsung secara kondusif, dan lain sebagainya. Nah, ada 5 langkah identifikasi permasalahan dalam kegiatan PTK, yaitu yang pertama ialah mengemukakan semua masalah pembelajaran. Nah, guru menyadari ada masalah atau kendala dalam pembelajaran. Tuliskan apa masalah atau kendala tersebut secara detail. Nah, masalah ini biasanya berkaitan dengan strategi, metode, media, lingkungan belajar, penilaian, dan pelaksanaan kurikulum dalam mata pelajaran. Nah, tahap ini sering juga disebut sebagai tahap agenda semua masalah. Nah, yang kedua ialah memilih salah satu masalah yang dianggap paling penting. Nah, semua masalah yang dikemukakan tidak mungkin diselesaikan sekaligus. Nah, oleh sebab itu, pada tahap ini, guru memilih sebuah masalah yang dianggap paling penting, menarik, mendesak untuk segera diatasi dan paling dikuasai oleh guru untuk dijadikan PTK. Lalu yang ketiga ialah alasan memilih masalah yang dianggap penting. Nah, pada bagian ini, guru menguraikan sebuah masalah sesuai butir. Uraikan mengapa masalah yang dipilih sangat penting dan mendesak untuk dicarikan solusinya. Lalu yang keempat, ada rumuskan mengapa masalah tersebut terjadi. Nah, uraikan apa penyebab atau mengapa terjadi masalah yang dipilih. Biasanya, setiap ada masalah, pasti ada penyebabnya. Nah, dalam hal ini, hukum kausal menjadi dasar untuk merumuskan penyebab timbulnya masalah yang sudah dipilih. Lalu yang terakhir, ialah memilih rencana pemecahan masalah. Nah, pilih salah satu alternatif pemecahan masalah yang dianggap sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, terlebih dahulu, guru harus mengetahui teori dasar atas pemecahan masalah. Boleh juga diambil hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya oleh guru. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pertama. Untuk pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yakni mengenai perumusan masalah dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Rumusan masalah adalah pernyataan tujuan penelitian yang lebih operasional, biasanya dalam bentuk kalimat tanya. Karena tujuan PTK ini meliputi 2 hal. Pertama, penyelesaian masalah pembelajaran di dalam kelas, dan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan sebagai karya ilmiah inovatif untuk disebarluaskan kepada khalayak guru, maka rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini harus mengakomodasi kedua aspek tersebut. Rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah dari sebuah penelitian. Sukajati menegaskan rumusan masalah seharusnya mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Suatu masalah yang dipilih harus memiliki kriteria. Adapun kriteria dalam memilih masalah menurut Taxman harus memiliki ciri-ciri khusus atau karakteristik sebagai berikut. Pertama,
masalah menanyakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Kedua, masalah dinyatakan atau dirumuskan secara jelas dan tidak ambiguous. 3. Masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 4. Masalah itu dapat diuji melalui metode empiris, artinya adanya kemungkinan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Lalu yang kelima, masalah tidak menyangkut moral dan etika. Menurut Frankel dan Wallen, masalah yang baik untuk dijadikan bahan penelitian harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, feasible, yaitu harus dapat dicari jawabannya dengan sumber yang jelas dan tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, serta waktu. Kedua, eksplisit, yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah itu atau semua orang menganggap bahwa itu adalah masalah. Ketiga, etis, yaitu tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, dan nilai-nilai keyakinan dan agama. Masalah atau permasalahan yang ada di lingkungan sehari-hari cukup banyak. Untuk itu diharapkan bagi peneliti mampu mengidentifikasi, memilih, merumuskan, dan kemudian menentukan tipologi penelitiannya secara tepat. Beberapa sumber masalah dapat diperoleh dari 1. Literatur yang meliputi buku teks, monografi, laporan statistik, dan yang berupa non-buku seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu yang kedua, berbagai penemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan sarasehan. Ketiga, pengalaman pribadi dan pengamatan yang bersifat longitudinal. Yang keempat, perasaan intuitif. Dalam pelaksanaannya, penelitian tindakan kelas diawali dengan mendiagnosis masalah, yaitu kesadaran sebagai guru akan permasalahan yang dirasakan atau dianggap mengganggu dan menghalangi pencapaian tujuan pendidikan sehingga telah berdampak kurang lebihnya terhadap proses atau hasil belajar siswa dan implementasi program dari sekolah. Masalah-masalah di kelas yang perlu dicermati guru dapat berkaitan dengan masalah pengelolaan kelas, proses belajar mengajar, penggunaan sumber-sumber belajar, serta masalah personal dan keprofesionalan guru. Konflik timbul antara guru dan siswa karena peran yang berbeda menimbulkan kebutuhan yang berbeda dan karena individu memiliki minat dan bakat yang berbeda. Dalam situasi kelas yang ramai, persinggungan pasti akan terjadi, dan para individu biasa mendapati diri mereka aneh satu dengan yang lain. Jika konflik muncul, guru membutuhkan sebuah cara untuk mengelolanya secara konstruktif sehingga pengajaran dan pembelajaran dapat berlanjut dalam iklim kelas yang mendukung. Dari sekian banyak kemungkinan masalah yang ditemukan, guru perlu mendiagnosis masalah apa atau masalah mana yang perlu diutamakan atau diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dalam pemecahannya, dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Salah satu sarana yang efektif untuk mencapainya ialah proses pemecahan masalah yang di dalamnya guru bekerja dengan siswa untuk mengembangkan sebuah rencana atau mengurangi dan menghilangkan masalah. Adapun tahapan dalam proses pemecahan masalah itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi guru dan siswa itu bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah apa yang ada dalam kelas tersebut. Nah, setelah ditemukan masalah-masalah yang ada dalam kelasnya, lalu yang kedua, guru atau peneliti tersebut harus membahas solusi alternatif. Karena kan sebelumnya juga telah mengidentifikasi masalah, tentunya mereka juga telah memikirkan beberapa solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah mengemukakan solusi yang telah
setelah menemukan solusi untuk masalah-masalah yang sebelumnya itu, mereka juga harus membahas solusi alternatif. Jika nanti solusi yang pertama yang digunakan ini tidak efektif, maka solusi alternatif ini bisa digunakan. Lalu yang ketiga, mendapatkan komitmen untuk mencoba salah satu dari solusi ini. Nah, jadi guru atau peneliti ini harus berkomitmen untuk berani mencoba solusi itu untuk menyelesaikan masalah yang telah ditemukannya. Tetapi dalam tahapan untuk pemecahan masalah ini itu juga tergantung kepada keadaan. Pemecahan masalah mungkin meliputi usaha untuk mengidentifikasi sebab dari masalah ini dan mungkin menjelaskan akibat dari mengikuti atau tidak mengikuti rencana tersebut. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Mufti Ali Hamzah dengan NIM 11920201557 akan memaparkan materi di poin C tentang pertanyaan penelitian dalam kelas atau pertanyaan penelitian tindakan kelas atau PTK. Ada beberapa poin yang harus dicapai dalam pembuatan atau perumusan pertanyaan penelitian tindakan kelas. Ada 19 poin, diantaranya itu yang pertama ada tujuan penelitian tindakan kelas, yang mana tujuannya itu rancangan khusus gitu, yang dibuat untuk peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Nah, selanjutnya itu maka guru dalam pembelajaran itu memiliki dua tugas atau double maker gitu. Yang pertama, guru sebagai pengajar dan pendidik, yang mana pengajar itu untuk transfer knowledge ya, lalu pendidik untuk pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua itu adalah penelitian. Nah, guru bisa melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan kualitas pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, merumuskan masalah perguruan penelitian tindakan kelas. Biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan, namun bisa juga dibentuk dalam penelitian. Kita melihat situasi dan kondisi pembelajaran peserta didik itu seperti apa, lalu dirumuskan gitu. Jika menggunakan pertanyaan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu penyelesaian masalah atau problem solving. Yang kedua itu strategi pembelajaran yang akan diterapkan gitu. Yang ketiga itu merumuskan tujuan penelitian tindakan kelas, yang mana tujuan itu mengandung dua hal tersebut, yaitu problem solving atau penyelesaian masalah, lalu strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Apapun rumusannya, itu dua hal tersebut itu harus berisi di dalamnya gitu. Selanjutnya yang keempat, jumlah pertanyaan. Nah, untuk jumlah pertanyaan atau rumusan masalah yang harus dibuat itu tidak ada batasan. Satu ataupun banyaknya jumlah itu tidak menjadi tolak ukur. Namun yang menjadi tolak ukur adalah dua hal yang tadi, yaitu problem solving dan strategi yang akan dilakukan. Selanjutnya yang kelima adalah proses penelitian tindakan kelas, yang mana prosesnya itu melakukan penelitian dalam hasil pengamatan data dan fakta, lalu dibuat RTL, rencana tindak lanjut. Selanjutnya itu yang keenam, kriteria pertanyaannya. Nah, indikator ketercapaian berupa data kriterianya itu berupa indikator ketercapaian berupa data kualitatif ataupun kuantitatif yang didapatkan dengan penelitian gitu. Bisa berupa pertanyaan atau rumusan masalah yang kita pikirkan. Nah, outputnya itu kita mendapatkan kriteria untuk pertanyaan penelitian tindakan kelas, yaitu data kualitatif ataupun kuantitatif. Atau bisa setelah mendapatkan data itu, kita bisa merumuskan dengan menggunakan taksonomi Bloom yang dirumuskan oleh John Cradwell dan Anderson.
yang diselaraskan atau disesuaikan dengan KKO atau kata kerja operasional. Selanjutnya yang ketujuh yaitu yang dimaksud satu siklus dalam penelitian tindakan kelas, yaitu pengulangan kejadian, yang mana kejadiannya itu diawali dengan kita menganalisis apa yang terjadi setelah kita melakukan pembelajaran, lalu kita merumuskan cara penyelesaiannya atau problem solving, lalu kita melakukan strategi yang kita rancang gitu. Nah, itu kan menjadi output atau hasil dari penelitian. Nah, itu akan berulang kembali ke siklus yang awal, itu melakukan penelitian lagi. Bagaimana hasil dari penelitian yang kita lakukan? Tuh. Bagaimana hasil dari ketercapaian target yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya itu yang ke-8, menggunakan kelompok yang sama untuk siklus yang kedua dan seterusnya. Gitu. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Langkah baiknya itu menggunakan kelompok yang sama. Kita bisa meneliti dari kelompok yang telah dibuat gitu. Jika menggunakan kelompok yang lain, itu kita harus merumuskan lagi siapa-siapanya dalam kelompok gitu. Jadi maka dari itu bisa menggunakan kelompok yang sudah dibuat di awal. Yang ketiga, yang selanjutnya itu yang ke-9, planning berisi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga menggunakan past tense verb atau berisi strategi yang telah dilakukan gitu. Berisi strategi pengembangan gitu. Jadi dalam laporannya itu, dalam perumusannya kita menggunakan strategi pengembangan gitu. Kita revisi dari hasil yang awal, apakah perlu tambahan atau pengurangan gitu, dan sebagainya. Bagaimana jika menggunakan data yang telah kita analisis? Itu bisa saja gitu. Kita masukkan lagi ke dalam catatan atau laporan bagaimana hasil dari yang kemarin. Jika poin itu sudah tercapai, maka itu menjadi satu poin tambahan, yang mana itu targetannya sudah tercapai gitu. Adapun yang belum tercapai, ada sebuah kekurangan, itu ditambahkan lagi poinnya. Itu bagaimana cara kita mencapai targetan gitu yang telah direncanakan dengan menggunakan rumusan taksonomi Bloom misalnya yang dibuat oleh John Cradwell dan Anderson gitu, yang disesuaikan dengan KKO gitu. Maka akan ada indikator ketercapaian gitu. Selanjutnya yang terakhir itu yang ke-10, tahapan implementasi, implementing. Laporan cara implementasi terapan strategi gitu. Jadi dalam laporan itu kita mencantumkan hasil dari penelitian yang kita buat itu, bukan mencantumkan strategi yang telah kita laksanakan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya itu akan dipaparkan oleh kawan saya. Terima kasih. Bismillah, saya Nirma Aulia Cihani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi mengenai pertanyaan apa saja yang ada dalam penelitian PTK. Sekarang masuk ke nomor 11, yakni apa ukuran keberhasilan pada sebuah siklus PTK. Jadi sebuah siklus PTK ini dikatakan berhasil jika diukur dari pencapaian target yang telah ditentukan. Jadi sebelum meneliti kelas ini, kita sudah punya target apa saja nih yang harus kita capai gitu. Jadi kita harus sudah punya kriteria keberhasilan pada saat mau meneliti ini. Pertanyaan yang ke-12 yaitu, bolehkah menggunakan perbedaan pretest dan posttest sebagai ukuran keberhasilannya? Nah, pretest dan posttest ini digunakan dalam rancangan penelitian jenis lain, yaitu jenis casual design, bukan PTK ini. Jadi pada PTK ini tidak ada yang pretest dan posttest. Yang selanjutnya yakni data apa saja yang dikumpulkan pada saat observing. Jadi pada saat observing ini kita harus mengumpulkan 3 data, yakni kemampuan siswa, minat siswa, dan keadaan kelas. Kemampuan itu diamati dengan cara tes, kemudian minat itu dengan cara angket, dan suasana kelas itu diamati dengan cara merekam gitu. Jadi yaitu kita mengobservasi 3 ini.
Yang selanjutnya pertanyaan ke-14 yakni apa yang dilaporkan pada findings, hasil atau hasil dan discussion. Jadi finding dan discussion ini berisi hasil penelitian dan diskusi terhadap hasil penelitian tersebut. Kan penelitian ini ada 4 tahapan ya. Yang pertama itu planning, implementing, observing, dan reflection. Nah, pada sesi finding and discussion ini jadi kita membicarakan tentang apa yang mau diubah atau apa yang perlu diperbaiki gitu, atau apa yang kurang dari hasil penelitian ini, seperti itu. Yang selanjutnya yang ke-15 itu adalah bagaimana menuliskan kesimpulan pada laporan penelitian PTK. Jadi kesimpulan ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tersebut. Jadi kesimpulannya yakni berupa jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya adalah apa produk penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas ini berperan ganda. Jadi ada 2 ya. Yang pertama kita itu menjadi teacher dan yang kedua yaitu menjadi researcher. Yang pertama itu kita menjadi sebagai teacher atau guru. Yakni kita harus menyelesaikan masalah pembelajaran, harus mengajar anak di kelas. Sedangkan sebagai researcher atau peneliti kita harus menghasilkan karya ilmiah dari produk penelitian kita itu. Supaya apa? Supaya pembelajaran di kelas meningkat, inovatif, dan ada perubahan gitu. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-17, apa signifikansi PTK? Jadi yang dimaksud signifikansi dalam PTK ini adalah kebermanfaatan hasil atau produk penelitian. Jadi misalnya kita seorang guru telah meneliti tindakan kelas. Nah, kita mempunyai karya ilmiah nih, yang ini merupakan inovasi terhadap perkembangan anak di kelas gitu. Nah, itu tuh bisa jadi bermanfaat untuk orang lain belajar gitu dari karya ilmiah yang udah kita buat dari penelitian itu gitu, buat guru-guru yang lain, seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya yakni apakah PTK termasuk penelitian dengan rancangan kuantitatif atau kualitatif? Jadi pertanyaan ini tuh tergantung ya, penelitian itu bersifat kuali atau kuanti itu tergantung pada jenis data yang kita gunakan gitu, yang menggambarkan variabel yang diperlukan untuk menjawabkan penelitian. Jadi tergantung data yang kita gunakan, seperti itu. Terus yang ke-19 atau yang terakhir ini, di mana disajikan pembahasan tentang data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data. Jawabannya yakni organisasi penyajian laporan PTK itu banyak berbeda dari penelitian jenis lain. Setiap siklus pada PTK melibatkan 4 tahapan yang tadi, planning, implementing, observing, dan reflecting, yang masing-masing memiliki pengertian khusus. Dengan demikian, pembahasan tentang data, instrumen pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data tidak berdiri dalam satu subheading tersendiri, tetapi termasuk dalam tahapan observing. Seperti itu. Jadi tahapan tentang pembahasan tentang data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data itu ada dalam tahapan observing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.